Salam, apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan kuat. Saat ini kita masih dalam situasi pandemi. Di dalam masa pandemi, Majelis Jemaat melalui persidangan Majelis Jemaat mengambil keputusan terkait dengan segala kegiatan di GKI Bintaro Utama, khususnya dalam ibadah umum. Kita sudah melakukan percobaan ibadah hybrid yang hanya diikuti oleh penatua. Kita sudah melakukan ibadah hybrid yang hanya diikuti oleh penatua dan badan pelayanan. Dan yang terakhir, kita sudah melaksanakan ibadah hybrid yang diikuti oleh jemaat melalui aplikasi yang disediakan oleh GKI Bintaro Utama. Dalam segala kegiatan yang telah kita lakukan, Majelis Jemaat senantiasa mengevaluasi dan senantiasa memperbaiki terhadap segala kekurangan guna memberikan pelayanan yang terbaik. Dan saat ini kita ketahui bersama bahwa COVID-19 khususnya Omikron sedang melonjak tinggi. Untuk itu, Majelis Jemaat melalui persidangan Majelis Jemaat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pukul 12.00 memutuskan bahwa mulai tanggal 6 Februari 2022 kegiatan ibadah umum dilakukan secara online. Semua ini diambil guna menjaga kesehatan kita, menjaga dan memelihara kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita tentunya dapat menjaga kesehatan kita dan melewati masa pandemi ini dengan tetap melakukan protokol kesehatan di dalam segala aktivitas kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama mengucapkan selamat mengambil bagian dalam kebaktian Minggu Online, Minggu 6 Februari 2022. Kiranya kebaktian ini menjadi berkat untuk kita semua. Pokok-pokok warta Minggu 6 Februari 2022. Persekutuan Wilayah Gabungan. Mengawali persekutuan wilayah pada tahun 2022 ini, GKI Bintaro Utama akan mengadakan kebersamaan melalui persekutuan wilayah gabungan via Zoom yang akan dilaksanakan pada Sabtu 12 Februari 2022 pukul 18.00 WIB. Pembawa firman, Pendeta Sari Haswaranding Tias, tema Hidup dalam Kasih Setia Tuhan. Bacaan Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan 11. Majelis Jemaat mengundang seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk hadir bersama, ikut serta menyemarakan acara persekutuan wilayah gabungan ini. Yang kedua, sahabat peduli bencana. Menyikapi laju penularan COVID-19, Majelis Jemaat memutuskan untuk mengaktifkan kembali tim penanganan dan informasi COVID-19 untuk membantu dan meringankan beban anggota jemaat dan simpatisan yang terpapar COVID-19 saat ini sebagai bentuk kebersamaan, kepedulian, serta tanggung jawab dalam kehidupan pelayanan dan persekutuan di GKI Bintaro Utama. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang akan memberikan persembahan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terpapar atau terdampak COVID-19, dapat memberikannya melalui CIMB Niaga 80008858
3800 atas nama GKI Bintaro Utama atau dengan scan QRIS GKI Bintama dengan menambahkan kode khusus yaitu angka 19 di belakang jumlah persembahan. Contoh 100.000 019 rupiah. Tuhan memampukan dan menolong kita. Persembahan khusus pembelian lahan. Pembelian lahan yang terletak di belakang gedung GKI Bintaro Utama telah memasuki fase pemberian uang tanda jadi sebesar 100 juta rupiah. Pembelian lahan ini dilakukan untuk pengembangan kesaksian dan pelayanan. Dana yang dibutuhkan untuk pembelian lahan tersebut adalah sebesar 2,15 miliar. Anggota jemaat dan simpatisan diundang turut berpartisipasi dalam persembahan khusus pembelian lahan dengan cara transfer ke rekening CIMB Niaga 800088583800 atas nama GKI Bintaro Utama atau dengan scan QRIS GKI Bintama dengan menyertakan kode 111 di belakang nominal transfer. Contoh 100.111 rupiah. Mohon dukungan dan doa anggota jemaat dan simpatisan. Kiranya Tuhan memampukan kita memberi yang terbaik dan penuh syukur kepadanya. Warta secara keseluruhan dapat dibaca pada warta jemaat hari ini yang dapat diunduh melalui www.gkibintama.org. Kebaktian Minggu online hari ini dilayani oleh Pendeta Sari Haswara Ningtyas. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah senantiasa hadir. Ia hadir di setiap waktu hidup kita. Kini, Sang Maha Hadir telah hadir bersama kita yang beribadah dari tempat kita masing-masing. Marilah dengan kesungguhan hati kita bersembah sujud menghadap Dia.
Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dalam melaksanakan karyanya di dunia, Tuhan Yesus memanggil para murid, mengikutnya dan terlibat dalam karyanya. Tema kita, dipanggil jangan menolak, adalah ajakan bagi kita pengikutnya di masa kini untuk bersedia mengikut Dia dalam segala situasi dan mengalami anugerah manakala ikut terlibat dalam karyanya. Marilah kita berdoa secara pribadi, mengakui segala dosa-dosa kita.
Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Engkau mengenal hati dan pikiran kami, dan setiap hal yang tersembunyi yang hanya diri kami yang tahu. Kami membuka semuanya di hadapan-Mu dan datang memohon pengampunan. Amin. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Saudara-saudara umat yang dikasihi Tuhan, kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kini terimalah berita anugerah-Nya yang diambil dari Yesaya 41 ayat 9 yang berkata, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, Engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan ada padamu. Damai Tuhan juga ada padamu. Damai Tuhan ada padamu. Damai Tuhan ada padamu. Kau
yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Saudara-saudara, ini saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa saat ini situasi di negeri kita sedang dalam keadaan yang tidak baik oleh karena laju penularan yang sangat tinggi. Sehingga seperti disampaikan tadi di dalam warta jemaat, majelis jemaat telah memutuskan untuk menyelenggarakan ibadah secara online. Kita bersyukur bahwa dalam situasi sulit di mana ada banyak saudara-saudara kita saat ini yang sedang terpapar COVID ini, firman Tuhan boleh tetap diperdengarkan. Biarlah kita bisa gunakan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan ini dengan penuh kesungguhan, meskipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Untuk itu mari kita bersama berdoa, menyiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh dengan kebaikan, kami bersyukur bahwa Engkau tetap beranugerah atas kami orang-orang berdosa. Sehingga kami yang berdosa ini tidak saja Engkau beri pengampunan dan Engkau kasihi, tetapi Engkau terus berkenan untuk menjumpai kami lewat sabda-Mu. Kami bersyukur kalau sabda Tuhan masih boleh diperdengarkan, ibadah ini masih boleh diselenggarakan. Biarlah dengan kesungguhan, kami hendak membuka telinga kami, membuka hati dan pikiran kami kepada Tuhan yang hendak berbicara kepada kami. Jumpailah kami satu persatu, ya Allah. Kami yang beribadah dari tempat kami masing-masing, kami para petugas, dan juga hamba-Mu sendiri yang menyampaikan. Biarlah Engkau yang menjumpai kami lewat sabda-Mu itu, boleh kami sambut dengan sukacita, dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Berkaryalah ya Allah Roh Kudus pada pemberitaan sabda Tuhan ini. Engkau sendiri yang menyapa, berbicara, dan menuntun hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu. Sehingga sabda Tuhan boleh menjumpai kami satu persatu, membaharui, mengubah, dan menguatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kini terimalah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyi sabda Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya.
Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini hendak kita renungkan dalam terang tema, dipanggil Tuhan, jangan menolak. Akhir-akhir ini, kita sering sekali menerima panggilan dari nomor yang tidak kita kenal, dan ternyata adalah spam. Kadang si penelepon menggunakan nomor yang berbeda-beda dan menelepon berulang kali. Sangat mengganggu. Paling tidak kita punya 3 pilihan setiap kali menerima panggilan telepon yang semacam ini. Menerima, mereject atau menolaknya, atau abaikan saja. Itu kalau panggilan spam. Bagaimana kalau mendapat panggilan seperti ini? Kira-kira mau diterima, ditolak, atau dibiarkan saja? Silakan Bapak Ibu Saudara memikirkannya. Kalau beneran mendapatkan telepon yang seperti ini. Ini bicara soal panggilan telepon. Bagaimana dengan tema kita yang menyebut tentang dipanggil Tuhan? Apa yang terlintas di benak kita dengan kata dipanggil Tuhan? Apa seperti seorang Aki ini yang ketika ditanya, "Aki, apa rahasianya sampai bisa umur panjang?" Lalu dia menjawab, "Punya penyakit budek aja, Cu. Jadi kalau dipanggil Tuhan, pura-pura nggak dengar." Dipanggil Tuhan di sini artinya kembali ke rumah Tuhan atau meninggal dunia. Kalau dipanggil Tuhan seperti ini, kita yang masih merasa ada begitu banyak tugas dan tanggung jawab, rasanya lebih baik menolak. Nanti saja Tuhan. Serem amat kalau dipanggil Tuhan yang seperti ini ya. Dipanggil Tuhan dalam tema kita adalah berarti undangan yang ditawarkan kepada kita untuk mengikut Tuhan, dan kita dipercaya untuk terlibat di dalam karya yang dikerjakannya. Kita pun punya pilihan. Ketika menerima undangan seperti ini, kita mau menerima, menolak, atau didiamkan saja. Pada hari ini kita akan belajar dari kisah Simon dan kawan-kawan yang menerima panggilan Tuhan. Jika di minggu lalu kita melihat kisah Yesus yang mengalami penolakan keras di Nazaret, hingga mau disingkirkan dengan sangat kejam, dalam bacaan hari ini, kita melihat sesuatu yang bertolak belakang. Yesus sangat diterima. Bahkan di ayat 1
dicatat bahwa dia dikerumuni banyak orang yang hendak mendengarkan ajarannya, firman Tuhan. Sekaligus kita melihat penerimaan yang indah dari Simon dan kawan-kawan yang mengikutnya, yang ditulis di ayat 11. Sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, dikatakan, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kalau kita cermati, hal ini terjadi dalam proses berhadapan dengan yang namanya situasi krisis. Mari kita lihat. Di dalam ayat yang kedua dan ketiga, kita mendapati bahwa Yesus mendatangi mereka, para nelayan ini, karena dia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun, sedang membasuh jalannya. Artinya setelah selesai, Yesus mendatangi mereka. Dan kemudian naik ke dalam salah satu perahu itu dan meminta supaya mereka menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu yang Yesus lakukan di sana adalah dia mengajar mereka dan mengajar banyak orang dari atas perahu. Setelah selesai mengajar, setelah selesai berbicara, Yesus kemudian menyatakan kehadirannya di tengah situasi krisis yang sedang dihadapi Simon dan kawan-kawan. Krisis bagi seorang nelayan adalah tidak mendapat ikan. Yesus kemudian memberikan perintah, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Mengapa saya menyebut ini berproses dalam situasi krisis? Sebab kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Yesus ini sempat diragukan oleh Simon, yang adalah seorang nelayan yang berpengalaman. Dia mengatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Sekali lagi ini sesuatu yang wajar. Karena Simon seorang nelayan yang berpengalaman. Sementara Yesus ini anak tukang kayu. Dari sisi pengalaman, tentulah Simon akan jauh lebih berpengalaman daripada Yesus sebagai nelayan sekali lagi. Jadi kalimat di ayat 5 ini kira-kira jiwanya kalau diberikan dalam bentuk kalimat yang berbeda, maka Simon mengatakan begini, Guru, kami ini sudah berpengalaman sebagai nelayan. Semalaman menangkap ikan saja, kami nggak dapat ikan apa-apa. Apalagi ini di waktu tidak biasanya. Artinya ini di saat dimana mereka seharusnya sudah pulang. Tapi okelah, karena Engkau yang menyuruh, kami tebarkan jala ini. Meskipun ragu, ada proses di dalamnya, sehingga Simon memilih untuk taat pada perintah Tuhan itu. Meskipun nampaknya mustahil. Dan ternyata ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Menghasilkan berkat. Sejumlah besar ikan mereka dapatkan dan dicatat di ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Begitu besarnya jumlah ikan itu sampai dikatakan jala mereka mulai koyak dan mereka nggak bisa mengangkat sendiri sehingga perlu bantuan yang lain. Selain berkat ini dalam bentuk ikan, ketaatan kepada perintah Yesus juga membuahkan yang namanya iman. Semula Simon memanggil Yesus dengan sebutan guru. Tapi kemudian di ayat 8, ia menyebut Yesus dengan panggilan Tuhan. Melihat luar biasanya kuasa Yesus itu, ada satu gerakan hati dalam diri Simon yang tadinya memandang Yesus sebagai guru,
dari mulutnya keluar kata-kata pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan dia tersungkur di depan Yesus. Ketika dia memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan itu, dibarengi dengan satu kesadaran diri bahwa dirinya adalah orang berdosa, masih di ayat 8. Kesadaran ini, kalau kita memperhatikan leksionari kita hari ini, sama dengan yang dialami oleh Yesaya yang merupakan bacaan pertama leksionari kita hari ini. Yesaya yang siap dipanggil dan diutus oleh Tuhan itu pernah menyebut dirinya sebagai orang berdosa, najis bibir. Dan Paulus menyebut dirinya sebagai orang yang paling hina, yang adalah bacaan kedua kita hari ini. Pengalaman ini kemudian menghadirkan respon yang tepat. Alkitab mencatat Simon dan kawan-kawan meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Mereka bersedia memenuhi undangan Tuhan, ikut terlibat dalam karya yang Tuhan kerjakan. Dari tema kita dipanggil Tuhan jangan menolak ini, kita hendak merenungkan dua hal. Yang pertama adalah, mari kita cermati bahwa Tuhan yang berinisiatif mengundang manusia terlibat dalam karyanya. Tadi dengan jelas kita melihat bahwa Tuhan Yesus yang mendatangi Simon dan kawan-kawan yang tengah tidak mendapatkan ikan itu. Tidak hanya dari kisah Simon dan kawan-kawan ini. Ketika Yesaya dipanggil Tuhan, juga Paulus dipanggil oleh Tuhan. Semuanya menceritakan bahwa Tuhanlah yang lebih dulu mendatangi, menjumpai. Dialah yang punya inisiatif, kehendak, ide, datangnya dari Tuhan. Maka, ketika kita menghayati panggilan kita, pada bagian pertama ini, marilah kita juga meyakini bahwa panggilan Tuhan kepada kita itu datangnya dari Tuhan yang menjumpai kita, yang mendatangi kita lebih dulu. Bukan diri kita yang begitu hebatnya sehingga kita mencari Tuhan. Tidak. Dialah yang lebih dulu mendatangi dan menjumpai kita. Maka ketika Tuhan yang lebih dulu mendatangi dan menjumpai kita, lalu memanggil kita, kita meyakini bahwa panggilan Tuhan itu adalah suatu anugerah, bahkan anugerah yang sangat besar. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tentu sanggup untuk berkarya seorang diri di tengah dunia ini. Dia Maha Kuasa, Dia pemilik alam semesta. Tapi dengan sengaja, Ia melibatkan kita, manusia-manusia biasa di dalamnya. Dia mempercayai kita untuk ikut serta terlibat di dalam karyanya. Padahal, melibatkan orang lain belum tentu selalu berjalan dengan baik. Kadangkala ketika kita melibatkan orang lain, yang terjadi justru lebih repot, lebih mudah, lebih enak dikerjakan sendiri. Contohnya, kalau kita ingin mengajari anak kita untuk menyapu atau mengepel lantai, maka kalau mau jujur rasanya lebih enak kalau kita saja yang menyapu atau mengepel lantai itu. Karena pasti lebih bersih dan lebih cepat selesai. Ketika kita harus mengajari anak kita menyapu atau mengepel lantai, mungkin kita akan melihat ada kotoran yang tertinggal yang dia tidak lihat. Kita melihat bahwa caranya membasuh lapelnya itu kurang keras sehingga membuat lantai menjadi lebih basah.
Rasa-rasanya ingin dikerjakan sendiri lebih cepat, lebih baik hasilnya. Tapi karena kita ingin mengajari, maka kita melibatkan anak kita supaya dia tahu bagaimana caranya menyapu atau mengepel lantai. Itu memerlukan kebesaran hati dan kesabaran yang besar juga. Tuhan juga begitu. Dalam berkarya sebenarnya jauh lebih mudah, lebih cepat jika semua dia kerjakan sendiri. Tapi dia melibatkan manusia sebagai rekannya. Maka sungguh tepat jika ada pujian yang menggambarkan panggilan Tuhan itu anugerah. Bukan karena kebaikan. Bukan karena kecakapan. Bukan karena kehebatan kita. Tapi semua karena anugerahnya. Saya mengenal seorang yang sangat sibuk karena pekerjaannya. Tapi beliau begitu tekun melayani. Semua orang mengagumi ketekunan dan kesetiaannya. Namun ketika ada orang yang memujinya, wah, Anda ini hebat ya, bisa tetap melayani di tengah kesibukan yang luar biasa. Beliau menjawab, saya merasa biasa saja. Dipanggil dan dipakai Tuhan itu bagi saya suatu berkat, suatu anugerah yang tidak mau saya sia-siakan. Seseorang yang berjumpa dengan anugerah Tuhan pasti akan punya pengalaman iman yang sedemikian mendalam. Ketika dia melakukan pekerjaan Tuhan, itu adalah satu anugerah berkat yang tidak ingin disia-siakan. Itu yang pertama. Inisiatifnya datang dari Tuhan. Yang kedua, kita diundang untuk memiliki respon yang tepat atas panggilan Tuhan itu. Panggilan Tuhan di sini berbicara soal komunikasi, dialog antara manusia dengan Allah, yang kita kerap kenal dengan istilah katabatis dan anabatis. Allah atau Tuhan memanggil, manusia yang dipanggil ini merespon. Jika panggilan Tuhan adalah anugerah yang besar, pembahasan pada poin 1 tadi, bukankah semestinya kita akan merasa rugi ketika harus menolak? Kita tidak akan punya keberanian untuk menolak. Kita akan melihatnya sebagai satu kesempatan, sebagai satu kepercayaan. Bukan karena kita pantas dipercaya, tapi karena kita diberi anugerah. Maka kita akan merespon panggilan Tuhan itu dengan tepat. Kita tidak akan mendiamkan atau menolak, tapi menerima panggilan Tuhan itu. Mari kita dalami panggilan Tuhan yang terdapat dalam bacaan kita tadi. Panggilan Tuhan bagi Simon dan kawan-kawan yang dikatakan, engkau akan menjala manusia. Ini bisa diartikan menjala hidup-hidup. Jadi kalau mereka menjala ikan, mereka akan menjala ikan yang hidup, kemudian ikan ini akan mati karena dikonsumsi. Sebaliknya kalau menjala hidup-hidup adalah mereka dipercaya untuk ikut serta mewartakan, menyatakan kasih Allah yang memanggil dari kematian kepada kehidupan. Karena Tuhan memanggil manusia kepada hidup. Dan respon manusia adalah seperti yang dinyatakan oleh Simon. Bersedia, tapi bukan dengan merasa diri hebat. Bersedia, tapi dengan kesadaran bahwa dirinya berdosa. Dirinya najis bibir kalau dalam versi Yesaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang menjala manusia
dapat diartikan menjalani hidup. Hidup itu berarti hidup kita dipanggil Tuhan untuk terus mewartakan kehidupan dan menghadirkan kehidupan. Karena Tuhan memanggil kita kepada hidup. Kita melayani entah sebagai pemusik, PNJ, penatua, pengurus, atau melayani di rumah kita sesuai peran kita, atau di tempat kerja kita. Maka panggilan untuk mewartakan kehidupan dan menghadirkan kehidupan itu semestinya terus kita hayati. Perkataan kita menghadirkan kehidupan. Perbuatan kita menghadirkan kehidupan. Kalau hari ini Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama kembali harus menyelenggarakan ibadah, bahkan melalui rekaman, bukan live streaming, semua itu bagian dari panggilan kita untuk terus menghadirkan kehidupan, merawat kehidupan. Di tengah situasi memprihatinkan di sekitar kita saat ini, oleh karena tingginya laju penularan, kita berperan untuk ikut serta menghadirkan kehidupan, merawat kehidupan, dimulai dari ikut serta mencegah terjadinya penularan. Kiranya panggilan yang dalam bentuk ini pun dapat kita hayati dengan baik. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merespon panggilan Tuhan itu diperlukan satu proses supaya menghasilkan sikap yang tepat. Jadi, kalau tadi kita lihat Simon mengalami proses ini. Dia sempat ragu sebagai nelayan yang berpengalaman, tapi tetap bersedia mendengar Tuhan yang berbicara. Sehingga kemudian dia punya pengalaman mengenali Tuhan. Tidak lagi menyebut guru tetapi Tuhan. Lalu mengenali dirinya yang adalah orang berdosa. Mengenali Tuhan, mengenali diri, dan bersedia ini merupakan poin penting untuk kita dapat merespon panggilan Tuhan dengan sikap yang tepat. Tanpa mengenali Tuhan dan mengenali diri, maka kita hanya akan menjadi orang-orang yang sibuk beraktivitas, tapi tidak pernah mengenali panggilan Tuhan itu dengan tepat. Hanya ketika kita mengenali siapa kita, melalui perjumpaan kita dengan Tuhan, maka kita dapat merespon dengan tepat ketika menyatakan kesediaan. Hanya orang tidak cukup mengenali Tuhan dan mengenali dirinya, sehingga terjebak entah dalam kesibukan yang membuatnya kehilangan arah panggilan, atau kita bisa mudah kecewa, mudah marah, mudah terluka ketika kita tidak mengenali panggilan kita dengan baik. Bahwa kita adalah orang-orang berdosa, tetapi yang dipanggil oleh Tuhan yang kuasanya menakjubkan. Jadi dalam merespon panggilan Tuhan itu, bukan sekedar kita berbicara tentang apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, tapi dimulai dengan mengenal siapa diri kita. Sekali lagi, orang berdosa yang dipanggil Tuhan, maka kita akan menyatakan kesediaan kita dengan rendah hati. Jadi bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi siapa diri kita. Orang-orang yang dipanggil dan dipakai oleh Tuhan ini. Setelah mengenali Tuhan, Simon sadar dirinya berdosa. Yesaya sadar dirinya najis bibir. Paulus dalam bacaan kedua kita hari ini menyebut dirinya hina. Dengan kesadaran mengenal diri ini, mereka bergerak menuju panggilan Tuhan dalam kerendahan hati dalam hidup mereka. Ibu Teresa pernah mengatakan,
karya kita adalah karya Kristus. Dan dengan demikian kita harus menjadi alat-alatnya untuk melaksanakan tugas kecil kita dan kemudian menghilang. Perhatikan bahwa ketika kita dipanggil untuk terlibat dalam karya Allah, kita sebenarnya sedang mengerjakan karya Allah. Kita ini hanya alat yang dipercaya melakukan tugas kecil dan kemudian menghilang. Biarkan nama Tuhan yang dikenal. Sekali lagi, itulah yang dialami oleh Petrus atau Simon, Yesaya, dan Paulus. Karena mengenal diri dan mengenal Tuhan dengan tepat. Umat yang dikasihi Tuhan, mari merespon panggilan Tuhan yang adalah anugerah itu dengan tepat, yakni dengan senantiasa membawa kehidupan dimanapun kita berada. Diri kita ini mewartakan kehidupan itu, membangun kehidupan, dan menyadari bahwa kita hanyalah orang berdosa yang diberi anugerah, dipakai oleh Tuhan. Tuhan menolong kita. Saat hening bagi kita.
Marilah kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kini saatnya kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersehati berdoa bersama-sama. Kami percaya Engkau telah mempersatukan kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga Engkau akan mendengarkan syafaat yang kami naikkan pada hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu, supaya kami dapat terus menghayati indahnya panggilan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat merespon dengan tepat. Kami menerima panggilan Tuhan itu dengan mengenali diri kami sebagai orang-orang berdosa tetapi yang dipercaya oleh Tuhan, Allah Sang Maha Kuasa. Maka kami dapat terus melaksanakan setiap tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk mewartakan kehidupan, membawa kehidupan bagi orang-orang di sekitar kami. Di tengah dunia yang masih dirundung oleh pandemi ini, bersama dengan Tuhan, kami tetap memiliki pengharapan oleh karena Tuhan yang memanggil kami pada hidup itu. Sehingga pakailah kami, supaya satu sama lain kami boleh terus menghadirkan dan mewartakan kehidupan di tengah situasi negara kami dan juga dunia yang masih berada di dalam situasi pandemi, yang mengingatkan kami betapa rapuh dan kecilnya kami, dan betapa kami perlu Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang memanggil kami untuk terlibat dalam karya-Mu di tengah dunia, di mana Engkau menghadirkan kami di dalamnya. Engkau perlengkapi kami, supaya perkataan kami, bahkan seluruh hidup kami, boleh mewartakan dan menghadirkan kehidupan itu. Terima kasih karena Engkau mempercayai kami. Terima kasih karena Engkau memakai kami orang-orang berdosa ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu di dalam segala kerapuhannya berhadapan dengan pandemi ini. Kiranya hikmat-Mu selalu menyertai kami, menyertai majelis jemaat, para penatua dan para pendeta di dalamnya, menyertai segenap pengurus badan pelayanan, segenap aktivis, anggota jemaat dan simpatisan, supaya kami boleh tetap menghayati panggilan-Mu atas kami, untuk terus ikut serta terlibat di dalam karya-Mu di tengah dunia ini. Meskipun karya kami kecil, tapi kami mau terus dipakai sebagai alat-Mu
Sehingga melalui gereja kami ini, kiranya kasih Tuhan yang membawa kehidupan itu boleh dialami dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, maupun kami semua yang bersama-sama bersekutu dalam persekutuan kami di GKI Bintaro Utama. Tuhan yang baik, saat ini kami hendak berdoa bagi gereja Tuhan yang sedang mempersiapkan rangkaian acara pada masa Paskah di tengah situasi seperti ini. Tuhan memberkati segenap panitia dari wilayah 2 yang tengah mempersiapkan rangkaian acara. Berikan hikmat, kesetiaan, sukacita, serta ide-ide yang dapat dilakukan di tengah berbagai keterbatasan ini. Tuhan memperlengkapi, sehingga meskipun terbatas, karya Tuhan di dalam masa Paskah, bahkan sampai Pentakosta nanti, boleh terus menjumpai kami. Kami juga mohon berkat Tuhan bagi gerejamu yang sedang dalam proses pembelian lahan, yang hendak kami gunakan untuk terus menyaksikan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah Engkau memberkati segala kebutuhan yang kami perlukan. Engkau menyertai seluruh proses yang sedang berjalan, sehingga rencana kami ini boleh Engkau rahmati dan berjalan dengan baik di dalam berkat-Mu. Saat ini, kami juga menyerahkan seluruh kegiatan bergereja kami yang saat ini kami batasi betul-betul hanya secara online. Kiranya kami boleh tetap mengalami sapaan Tuhan, kami bertumbuh, kami semakin beriman, kami semakin saling menopang, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan dalam seminggu ke depan boleh tetap terlaksana dalam berkat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang di dalam kelemahan tubuh karena sakitnya. Di antara saudara-saudara kami ada yang sudah sekian lama berhadapan dengan sakitnya. Ada di antara mereka yang baru-baru ini tengah bergumul dengan COVID. Ada yang masih dalam keadaan sakit, tetapi ada juga yang sedang dalam pemulihan. Kami memohon kemurahan Tuhan atas saudara-saudara kami ini satu persatu. Kami memohon pertolongan Tuhan atas saudara-saudara kami yang akan kami sebutkan namanya ini, sehingga mereka boleh beroleh kemurahan Tuhan, dipulihkan, diberkati oleh Tuhan, dicukupkan segala kebutuhannya. Bahkan Tuhan menyatakan kehadiran Tuhan atas mereka semua, sehingga mereka boleh tetap mengalami topangan Tuhan di masa sulit karena sakit ini. Kami berdoa bagi Bapak Calenar Ishak Sitorus, Bapak Immanuel Sitompul, Bapak Matius, Bapak Sudarno, Bapak Toga Mulia Nainggolan, Ibu Dasiem, Ibu Susi, Bapak Boni Hadian Simanjuntak, Ibu Sunarsih Ningsih, Bapak Samuel Bontong, Bapak Masfer Pangaribuan, Ibu Marsinah, Saudari Aventi Natalina, Saudara Vaska Ardianto, Penatua Dita Gracia, Saudari Tasya Tamarindang, Bapak Reza Calvindores, Ibu Ninggita Sara Anggraini, Saudara Beben atau Saudara Benedik Pardede, Bapak Cak Malesi, Bapak Lili Sriwidodo, Ibu Judit Lantang, Ibu Nani Wijaya, Ibu Tarweni Setiowati, Ibu Maya Sugeng, Bapak Yunianto,
Saudari Puspa Atma Riani Sitanggang, Saudara Edo Immanuel Tarigan, Bapak Tarigan, Saudari Cindy, juga Ibu Rosma dan Pak Didik sekeluarga. Tuhan, inilah saudara-saudara kami. Kau mengenali keadaan mereka satu persatu. Rengkuh dan dekat mereka, temani mereka dalam perjuangan mereka, dan biarkan mereka boleh melihat kuasa-Mu yang menakjubkan, memulihkan, dan menopang mereka. Berkati keluarga yang tidak bisa secara langsung mendampingi, ataupun yang Tuhan perkenan untuk dampingi mereka. Tuhan berikan cinta, kesabaran, dan pengharapan hanya kepadamu. Kami pasrahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami turut bersyukur bersama mereka yang Tuhan pelihara di sepanjang hidup mereka. Sehingga mereka boleh menerima anugerah Tuhan melalui pertambahan usia mereka. Biarlah berkat Tuhan senantiasa mereka hitung, kebaikan Tuhan senantiasa mereka rayakan, dan mereka terus melangkah di dalam sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Anugerahi mereka Tuhan dengan kesehatan panjang umur, serta kedewasaan iman di dalam Engkau. Sehingga semakin mereka dapat mengenal Engkau Tuhan yang baik, dan mengenali diri mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang saat ini berada di masa-masa awal diperkirakan sebagai gelombang ketiga. Kami mohon kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah, para tenaga kesehatan, supaya mereka yang Kau pakai ini Kau sertai, Kau jagai, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas melayani seluruh warga masyarakat yang saat ini sedang bergumul dengan COVID. Dan juga melayani mereka yang juga sedang berhadapan dengan penyakit yang lainnya. Tuhan kasihanilah. Dan tolonglah bangsa kami, supaya mampu berhadapan dengan situasi ini, dan mengalami kemurahan-Mu. Situasi ini boleh reda, dan kami melihat kebaikan-Mu di tengah situasi sulit ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah
Saat ini, kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur dengan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ungkapan syukur dilaksanakan dengan cara transfer rekening GKI Bintaro Utama atau dengan scan QR Code GKI Bintama yang terdapat di tayangan atau warta jemaat. Tuhan telah memberi banyak berkat dan kebaikan yang tak terhitung dalam hidup kita. Sepantasnya lah kita berterima kasih dan bersyukur kepada Dia, Sang Pemberi berkat dan kebaikan. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini, kami hendak mengucap syukur atas kebaikan-Mu dengan mempersembahkan berkat yang telah kami terima dari-Mu. Kiranya Engkau berkati agar persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini dan berikan hikmat-Mu agar persembahan ini bisa bermanfaat bagi karya-Mu di dunia. Ajarkan kepada kami
untuk selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Inilah doa kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah berakhir. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Ikutlah Dia dan ambil bagian dalam karyanya. Kami bersedia diurus dan mengikutnya. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Yesus.